Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak. Kelihatannya kalau bicara harta sama anak-anak nih sebetulnya dekat ke ibu-ibu, walaupun bapak-bapak juga wajib. Ya. Kalau kaitannya ke harta, nah ini ibu biasanya punya hobi sendiri memikirkan atau mencari harta untuk kepentingan-kepentingan yang pasti dibutuhkan. Begitu juga wal banun, anak-anak. Wal ayat ini bersifat umum untuk laki dan perempuan, untuk ayah dan bunda. Tapi malam hari ini saya angkat. Apa itu al-mal wal banun? Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Zinatul hayatid dunia. Ini hati-hati nih. Yang hanyut dengan harta dan anaknya berarti sedang hanyut pada perhiasan kehidupan dunia. Nah, ini banyak yang hanyut. Artinya apa? Membesarkan anak untuk kenal dunia, bekerja keras mencari dunia, sampai akhirnya cinta dunia, supaya juara dunia, dan akhirnya matinya tidak sampai membawa bekal untuk akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, ini filosofi pertama nih. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Al-baqiyat di sini tafsirnya amalan-amalan yang kekal lagi saleh was salihat khairun 'inda rabbika, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, sawaban wa khairun amalan, lebih baik untuk menjadi pahala dari sisi Tuhanmu, dan pula lebih baik untuk menjadi harapan. Tentu dengan menjadikan harta dan anak ini sebagai apa? Amalan-amalan yang mengekalkan amalan kita sehingga sampai ke akhirat untuk mendapatkan pahalanya, dan menjadi harapan dengan amal soleh kita. Kita gunakan harta dengan amal soleh kita besarkan anak kita. Ini filosofi pertama. Nah, sebelum saya lanjut, kita coba ngobrol dulu sama Ustaz Deden nih tentang al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Assalamualaikum Ustaz Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita malam ini mau dengerin atau memberikan solusi Qur'ani agar ibu-ibu tidak lelah. Ya, tidak boleh lelah melahirkan anak saleh. Nah, kita mulai dengan membuka pandangan dulu al-balu wal banuna zinatul hayatid dunya agar tidak terperangkap di sini. Memang kalau hanya memikirkan harta, anak-anak demi kepentingan duniawi pasti nanti capek dan lelah. Tapi kalau kemudian dialihkan wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika, nah ini mungkin akan menjadi terus semangat ibu-ibunya.
Silakan Ustaz Deden dijabarkan sedikit ayat ini. Ya. Zinatul hayatid dunya itu kesenangan sesaat. Ya, kesenangan sesaat saja. Zinatul hayatid dunya, kesenangan sesaat. Harta dan anak-anak adalah kesenangan. Iya. Artinya orang yang tidak soleh pun dia senang punya anak. Iya. Bahkan orang tertentu asal punya anak, anaknya nggak soleh pun juga senang. Iya. Yang penting punya anak. Bisa bermain, bisa menjadi teman, bisa menjadi penghilang kesedihan. Iya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Tetapi yang harus dicari, yang khairun, ya, bukanlah itu. Bagaimana kebahagiaan sesaat ini menjadi kebahagiaan yang abadi. Baik. Maka itu tidak ada cara lain kecuali menjadikan harta berada di jalan kebaikan. Iya. Dan juga dididik anak menjadi anak yang soleh. Baru kesenangannya bukan sesaat. Iya. Tetapi itu kesenangan yang abadi atau disebut khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Jadi memang ada target ya. Ya. Jadi anak-anak ini harus ditarget dulu menjadi tabungan akhirat yang kekal. Iya. Insya Allah nggak capek. Pasti tidak capek. Dan begini biasanya capek itu karena mengejar yang sesaat. Iya. Ketika yang diikhtiarkan itu untuk keabadian, iya, maka akan terpuaskan di surga nanti. Iya, dan pastinya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Iya. Baik. Ini sebagai pembuka. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang kita sudah terbuka dulu nih. Bahwa anak itu adalah amanah dari Allah. Kalau sekedar punya anak, nih mohon maaf nih, hewan juga bisa punya anak. Dan bahagia. Dan bahagia dengan anak-anaknya. Bahagia dengan anak-anaknya. Ya, kalau cuma sekedar ingin punya anak. Atau bikin anak gitu. Hewan pun bisa. Apalagi cuma ingin, artinya secara fitrah ingin punya keturunan yang bisa meneruskan keturunan kita, keluarga kita. Bukan sampai di situ. Anak ini sekali lagi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemungkinan ada dua, anak kita yang menjadi jembatan surga kita, yang mengekalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita wariskan, atau sebaliknya, anak-anak ini akan menjadi jembatan neraka kita yang menghalangi kita masuk surga dan menyeret kita ke neraka, dan di dunia pun tidak menjadi penerus kebaikan-kebaikan kita. Naudzubillah min dzalik. Maka perhatikan dulu di surah Al-Kahfi ini. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Hanya perhiasan kehidupan dunia. Itu disejajarkan tuh anak sama harta. Yang gak bedanya sama benda kita besarkan anak-anak. Kalau tidak berorientasi kepada keakhiratan, bagaimana agar anak-anak kita menjadi anak saleh dan kita bisa bersamanya sampai ke surga.